Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau saat kota terakhir masih bernama Yastrib, di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yastrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraiza dan kabilah Karas dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Keadaan Madinah yang diwarnai pertikaian antar suku dan perdebatan antar agama sudah mencapai puncaknya. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power. Artinya, tidak ada sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa yang ada. Sejarah mencatat, tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Setidaknya, ada 4 perang besar yang terjadi di antara keduanya, yaitu Perang Samir, Aus menang atas Kharaz, kemudian Perang Ka'ab, Karas menang atas Aus, selanjutnya Perang Katib, Karas menang atas Aus, sebagai puncaknya Perang Bu'ats, Aus menang atas Karas. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Sampai pada akhirnya masyarakat Islam datang ke Madinah pada tahun 622 Masehi dengan diprakarsai oleh Rasulullah SAW dan didukung oleh semua golongan masyarakat. Disepakatilah sebuah perjanjian bersama di antara mereka semua. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat baru yang bernegara, menekankan kerjasama, persamaan antara hak dan kewajiban di antara semua golongan, baik dalam kehidupan politik, sosial, agama, serta mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Perjanjian inilah yang kemudian disebut Mitsak al-Madinah, kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis dari Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seluruh penduduk Madinah. Baginda Nabi berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebelum piagam ini lahir, Madinah diwarnai peperangan antar suku, tingginya kesenjangan sosial, kehidupan yang tidak teratur, tidak ada persatuan dan kesatuan di bawah satu pemerintahan. Namun, setelah Piagam Madinah lahir, permasalahan politik, sosial, dan agama diatur di dalamnya. Di dalam piagam ini juga terdapat rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menandai terbentuknya sebuah negara. Dari laman nu.org.id disebutkan, melalui piagam inilah Rasulullah SAW memperkenalkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk dan plural. Di sana Rasulullah SAW meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat Madani yang rukun dan damai. Kala itu, masyarakat setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajiri dan Ansar sebagai mayoritas, Muslim dari suku Aus dan Kharaz yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas, dan kelompok Yahudi. Pemirsa, Piagam Madinah yang dideklarasikan baginda Nabi Muhammad SAW memuat 47 pasal. Di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. Dalam bidang politik pertahanan misalnya, disebutkan bahwa seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan musuh dari luar. Seluruh kaum muslimin dengan berbagai latar belakang suku seperti suku Quraisy, Bani Auf, Sa'idah, Al-Haras, Judsyam, An-Najjar, Amr bin Auf dihimbau untuk tetap kompak bekerja sama, seperti halnya dalam membayar diat dan membebaskan tawanan. Sesama Muslim dan juga Yahudi yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat persekutuan baru tanpa seizin pemerintahan Rasulullah. Selanjutnya, sesama kaum muslimin dan Yahudi berada dalam satu barisan menantang orang-orang zalim dan berbuat kerusakan. Kemudian, Madinah adalah kota suci sehingga diharamkan berperang dan pertumpahan darah, kecuali kepada mereka yang melakukan pelanggaran, mengancam stabilitas negara, dan mengoyak kerukunan beragama. Sementara dalam kebebasan beragama, perlindungan, kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama.
Kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Selanjutnya, jika pendukung piagam diajak berdamai dan semua pihak yang terlibat perjanjian memenuhi perdamaiannya, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Dalam waktu singkat, Madinah berubah menjadi kekuasaan yang disegani dan layak diperhitungkan. Bahkan, warga Mekah sendiri ketika itu sempat mengkhawatirkan jika kaum muslimin melakukan pembalasan kepada mereka. Mereka juga khawatir kafilah dagang mereka yang berangkat ke Suriah akan diganggu, sehingga masa depan perdagangan mereka akan hancur. Namun, Rasulullah bukanlah tipe pendendam dan penguasa yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Pemirsa, Piagam Madinah membuktikan kepada dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian dan persaudaraan. Dalam sebuah buku berjudul Piagam Nabi Muhammad SAW, konstitusi negara tertulis pertama di dunia, yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad menyebutkan, Piagam Madinah yang ditetapkan pada tahun 1 Hijriah tepatnya pada 622 Masehi sejatinya merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia, mendahului Magna Carta di Inggris selama 6 abad, dan mendahului konstitusi Amerika Serikat dan Prancis selama 12 abad. Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan tentang cara mengatur hubungan antara umat beragama. Piagam Madinah dalam beberapa pasalnya telah jelas mengatur hubungan tersebut. Piagam Madinah dibuat bukan untuk memporak-porandakan kekuatan lawan, melainkan membangun umat yang kuat secara politik, bebas dan damai dalam beragama, serta makmur dan berkeadilan secara hukum dan ekonomi. Sehingga kekhawatiran masyarakat Mekah pun tidak terjadi. Moderasi Islam atau Islam wasatiyah telah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Saat itu, umat Islam bersama umat dari berbagai agama dan suku berhasil membuat kesepakatan untuk saling hidup bersama di bawah naungan Piagam Madinah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami selanjutnya, dan terima kasih.